Sudah Nana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Allahu Akbar. Oke, sehat semuanya? Sehat, baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Dipimpin Mas Noval, disiapkan. Situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Baik, hari ini masuk semuanya? Masuk semuanya, nggih? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran hari ini dan hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang coding, ya. Nah, tentang coding. Tapi sebelumnya untuk mewujudkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, kita berdiri sejenak menyanyikan lagu nasional. Yo. Dah, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke.
Sampaikan. Bagaimana, Pak? Dari sekolah. Dari sekolah. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Terus? Terus lurus, terus melewati masjid. Terus belok, ada perempatan, belok kiri. Bagus. Maju, turun, belok kiri, udah sampai. Udah sampai, oke. Betul rumahnya Mas Noval di situ? Betul ya. Itu contoh sederhana ketika kalian menyusun sebuah langkah perjalanan, ya enggak? Nah, di dalam kita belajar itu hampir sama dengan kayak coding. Kalian misalkan tahu nggak di dalam HP kalian kan ada yang punya HP toh? Nah, misalkan kalian buka salah satu situs apa di YouTube misalkan. Ya, sering toh? Nah, misalkan ini. Nah, kenapa ketika kita melihat YouTube terus kemudian kita lihat sebentar kemudian besok ada muncul video-video yang hampir sama yang sejenis ya nggak? Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa? Karena apabila lebih suka, ya boleh, begitu, bagus. Oke, karena apa anak-anak? Karena itu kan kayak kalau dalam bahasa komputernya itu namanya algoritma. Ya, dan kemudian apa yang kita cari itu nanti akan muncul. Misalkan ya suka melihat video tutorial membuat layang-layang ya. Nah, sekali buka, besok pasti akan muncul lagi. Ya kan? Nah, Jawa misalkan buka tutorial membuat masakan misalnya. Nah, besok pasti akan muncul hal yang sama, ya. Nah, itulah namanya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Jadi ini perhatikan anak-anak. Apa itu? Nah, itu termasuk adanya coding, kode yang kemudian disusun-susun, nah, sehingga memunculkan tadi yang ini. Nah, ini apa itu coding? Adalah bisa dibaca. Coba Zahwa dibaca Mbak Zahwa. Sebentar, pakai ini biar kedengaran semuanya. Oke, dibaca Mbak Zahwa. Coding adalah proses mengubah keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi, apa yang kita inginkan dapat dilakukan oleh komputer dengan bahasa yang dimengerti komputer, yaitu coding. Jadi, coding itu mengubah keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi, komputer paham apa yang kita inginkan, yang gitu ya. Ini namanya. Oke, kita pelajari dulu sampai itu. Nah, ini pernah di HP kalian ada WA-nya? Ada. Ada toh? Ada ini kan? Ada. Apa ini namanya? AI. Iya, ini kita AI ya, AI. Kita mau tanya apa saja, tahu di situ bisa ya. Nah, itu namanya kecerdasan artificial, nah, atau sering kita dengar dengan sebutan AI, ya kan? AI kan. Nah, ini banyak macamnya, tidak hanya di mana di WA saja, tapi juga banyak di situs yang lain. Contohnya ada misalkan di sini ada ChatGPT, ada yang pernah tahu? Nah, belum. Kalau kalian buka Chrome, nah itu nanti ada buka ChatGPT. Nah, buka di situ kamu tanya, misalkan kamu mau tanya, jelaskan kepada saya tentang sejarah Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Itu nanti akan dijelaskan secara panjang lebar. Itu namanya kecerdasan artificial. Nah, kecerdasan artificial ini juga nanti disusunnya berdasar apa? Ya, tadi coding-coding yang disusun menjadi
latihan yang sangat baik. Oke anak-anak. Nih, belajar coding tidak harus selalu dengan komputer. Nah, itu kalau dengan komputer kan kita maaf ya, perangkatnya kan belum mencukupi. Nah, kita bisa belajar coding itu dengan tanpa alat atau dengan tanpa komputer. Nah, istilahnya disebut dengan ya coding unplug dimodali unplugged gitu ya. Nah, dibacanya unplug. Apa itu coding unplug? Itu pembelajaran coding tanpa menggunakan komputer. Jadi tidak usah membawa komputer. Nanti dengan apa? Nanti kita akan praktekkan. Nah itu dengan apa? Menggunakan aktivitas fisik, permainan dan simulasi nyata. Nanti kita akan bermain. Oke, tujuannya itu untuk memahami konsep dasar pemrograman. Nah, ini. Nah, sehingga kita akan belajar memahami bagaimana berpikir secara berpikir komputasional, yaitu dengan menyelesaikan masalah yang berpikir seolah seperti komputer. Artinya menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, salah satu elemen berpikir komputasional yang berbeda, elemen dalam berpikir komputasional itu ada namanya berpikir algoritma. Apa namanya? Berpikir algoritma. Nah, apa itu berpikir algoritma? Yaitu urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh tadi yang apa tadi membuat mie instan ya kan? Nah itu kan ada langkah-langkahnya ya kan? Kalau langkahnya keliru, mie instannya dapat sesuai harapan tidak? Tidak. Kan? Ini misalnya ya tadi apa dimasukkan dulu ya, terus bahkan tadi penyajiannya diangkat belum tapi sudah matang misalkan gitu, karena kan masih belum siap disajikan kan. Nah, maka kita harus sesuai dengan urutan langkah yang benar. Dalam coding algoritma menjadi dasar program yang kita buat. Contoh, nah ini aktivitas yang unplug algoritma. Apa itu? Menyusun langkah membuat roti bakar. Kemudian memberikan instruksi ke arah teman untuk menuju ke titik tertentu. Tadi contohnya siapa tadi? Novel yang apa? Menjelaskan perjalanan dari rumah ke sekolah atau sebaliknya kan. Ini beberapa contoh ya. Nah tentunya kan harus ada petunjuk yang sesuai yang cocok sehingga nanti bisa sampai dengan tujuan kan ya. Nah, oke. Ini anak-anak materi singkatnya. Jadi belajar coding itu berpikir salah satu elemennya berpikir algoritma kan dia berpikir algoritma sehingga apa bisa menyelesaikan apa tadi masalah yang ada kan gitu. Oke, baik. Selanjutnya silakan semuanya berdiri di depan apa ini namanya meja semuanya. Ya berdiri. Oke, berdiri. Berjajar. Oke. Maju. Oke, asal sampai kan. Jadi kita bermain dulu. Nanti kita akan bermain untuk berpikir apa. Tapi sebelumnya kita bermain
dulu ya. Permainannya apa? Ini masih ingat? Apa kemarin? Botak. Tahu ya? Botak terus bak, badai, kemudian bak. Kalau saya, nah, coba pelan-pelan. Salah dong. Apa? Botak, sekali lagi. Botak, sekarang sambil nyanyi. Nanti didengarkan ucapannya. Siap? Oke, siap? Siap, oke. Coba, langsung ya. Botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, batuk. Nah, batuk gimana? Batuk gimana? Nah, oke, sekali sudah bisa. Mulai sekarang, yuk. Yang ditirukan ucapannya. Ucapan, nanti yang salah maju ya. Oke, siap kan? Oke, 1, 2, 3. Batik, botak, batuk, batik, batik, botak, batuk, batik, botak, batuk. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Konsentrasi. Oke, sekarang kita tahu lagu apa anak-anak? Lagu apa itu? Lagu apa ya? Kalau ada lima. Nanti kalau saya bilang stop, sesuai dengan nanti saya bilang cari teman sejumlah. Nah, gitu ya. Langsung cepat. Nah, oke, bisa? Agak apa sini mepet. Agak mepet. Sini Mas ya. Yo. Enggak usah lari. Yo. 1 jalan. Nanti jalan mulai ada sini, Pak. Kamu sini. Ya, Pak. Harus kan sama cok, Pak. Hah? Harus kan sama cok, Pak. Iya, Pak. Sudah siap? Yo, 1, 2, 3. Asalnya ini dari bagus. Oke, sekarang kita akan bermain. Perhatikan sesuai dengan kelompoknya. Sesuai dengan kelompoknya mana tadi? Kumpul sesuai kelompoknya. Oke, sama. Nah, perhatikan. Saya ada punya ini anak-anak. Nah, ini kita akan bermain. Ya, nanti kan kalian bertiga. Nanti perhatikan dulu orang sendiri kata ketiknya. Kita akan bermain ya robot teman. Aku Pak. Dari ketiga orang yang ada di situ, itu salah satunya akan menjadi robot. Yang di situ akan diarahkan kemana? Ya, tempat yang dituju. Pak, intinya begitu. Nah, di sini di depan kita ini sudah tak garis-garis ya. Sudah tak garis-garis, ada perhatikan, ada 5 kotak ke samping. 1, diperhatikan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Terus kemudian yang ke depan itu juga 5.
1, 2, 3, 4, 5. Di sini pun juga sama. Nah, ini sebagai papan grid untuk nanti kita bermain. Itu ya. Bisa dipahami? Nah, caranya bagaimana? Nanti salah satu menjadi robotnya. Salah satu menjadi robotnya dengan cara bagaimana? Ditutup. Ya? Ditutup. Terus kemudian aba-aba yang harus diberikan itu boleh maju. Nah, ini kira-kira maju. Majunya nanti bisa berapa langkah? Nanti tinggal sesuai dengan yang kita maksud. Nah, nanti ada arahnya. Majunya kalau aba-aba maju kasih aba-aba maju 1 langkah. Nah, gitu ya. Paham? Nah, kalau kemudian belok kiri, nah, kemudian belok kanan. Kalau perlu misalkan juga ada mundur berapa? Kalau perhatikan, kalau nanti ada aba-aba belok itu sudah melangkah atau belum? Belum ya? Nah, belum ya. Berarti misalkan belok kiri berarti hanya belok saja. Belum pelan. Nah, oke. Nah, tapi nanti di sini itu akan kita buat lomba. Buat lomba di situ sudah ada tiga apa ini namanya? Ya, nah ini 1, 2, 3 ya. Nah, silakan masuk dulu dari kelompoknya. Ditentukan siapa yang menjadi robotnya, siapa yang menjadi pengarahnya. Nah, oke Pak, silakan masuk dulu. Oke Pak, boleh. Ya, boleh masuk apa Oke Pak? Sudah belum? Sini yang jadi robotnya siapa? Jawa. Sini? Oh belum. Sini siapa? Ya. Yang memberi apa siapa? Berdua boleh ya? Nanti 1 pun juga boleh. Nah, cuma nanti begini. Setelah ditutup baru arahnya kita berikan. Halo, perhatikan. Nih. Nanti kalau yang saya lingkari itu berarti arah yang harus dilewati. Paham? Yang jadi robot belum lihat arahnya. Juga boleh. Ya, oke sekarang diambil, dihitung. Pahami dulu ini, pahami dulu. Sudah ya. Nah, nanti langkahnya oke. Gitu. Para sembrol. Oke, yuk. Setelah itu dulu. Habis itu saya gambarkan rancangannya dulu. Belum ya. Nah, sekarang yang akan memberikan apa? Perhatikan. Yang Jawa sini, kelompok sini, Jawa.
Bentar. Kamu sini. Kamu yang aba-aba sini dulu. Sudah siap? Ukur dulu sayang, ukur dulu. Setarnya perhatikan. Nah. Setar itu apa, anak? Setar mulai, ya. Oke. Ditutup dia. Belum. Atau juga enggak sih? Oke. Ya perhatikan. Nanti samakan, nanti dilombakan ya. Tes. Oke, terus. Yang dia bapak pahami, jangan sampai keliru ya. Oke, berarti mulainya dari mana? Oke, akan saya nanti siapa yang paling cepat dan benar yang
Nah, bilang sesuai nggak? Sesuai, Pak. Sesuai dengan angkanya ya. Jawab sesuai, bagus. Nah, yang paling cepat siapa tadi? Yang paling cepat kelompoknya Jawa. Tepuk tangan buat kelompoknya Jawa. Oke, baik. Nah, oke, itu baru praktek sekali ya. Nanti bisa dipraktekkan lagi. Coba sekarang silakan duduk dulu. Nanti dipraktekkan lagi. Nah, oke. Baik anak-anak. Nah, seru nggak ya? Kenapa? Serunya kenapa? Lucunya gimana? Belok-belok. Tadi ayah nggak pas beloknya ya? Nah, harusnya kemana tadi? Jalannya kemana tadi harusnya? Padahal aku mau orang tenang. Kesana lagi. Belok. Ada lainnya nggak? Nah, pahami berarti apa anak-anak? Satu kuncinya, yang memberikan aba-aba juga harus paham. Tadi ya di aba-aba yang paham nggak aba-abanya? Nggak paham, kenapa? Oh, kalau belok ya. Padahal tadi aba-abanya sudah jelas. Belok kiri, belok kanan. Bukan gitu. Oke ya, kelompoknya Jawa bisa ya, pasti ya tadi ya. Pasal sesuai dengan aba-abanya ya. Kelompoknya kita juga sama kan? Pas ya. Oke. Nah itu anak-anak itu adalah cara berpikir algoritma. Nah coba kalau kalian tadi langkahnya salah, sampai di finish enggak? Enggak sampai di finish. Atau misalkan di sini nggak boleh dilewati, terus kamu lewati, jalannya betul apa tidak? Tidak. Maka harus sesuai dengan arah yang diberi. Gitu. Oke. Nah itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Sudah paham? Itu termasuk cara berpikir algoritma. Jadi menyelesaikan masalah secara urutnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sekali? Tidak ada, sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, coba diselesaikan ini. Nah, ini. Oke, coba kalau dijawab bersama-sama aja dulu. Oke. Iki pernah. Oke, coba dijawab. Kelihatan nggak? Kelihatan. Berikut ini yang merupakan contoh algoritma sederhana dalam mana jawabannya? Lihat televisi, menyalakan komputer lalu mengetik, bermain tanpa aturan, duduk diam tanpa melakukan apapun. Menyalakan komputer lalu mengetik. Ini. Oke, coba ya. Yes. Iya, tepuk tangan. Yang kedua, saat membuat kue, kita mengikuti resep langkah demi langkah. Ini contoh dari sensor, algoritma, debugging, pengulangan. Apa? Algoritma. Coba. Enggak sensor. Coba ya. Oke, kan laptopnya hanya satu ya. Algoritma merupakan hal yang penting dalam coding. Karena apa? Coba dipilih. Yang mana? Ini. Ya. Oke, coba. Oke.
Merah. Merah. Hit. Coba ya, bismillah. Woi. Nah, bagus. Oh, sudah habis. Kok sudah habis? Nah, itu ya. Oke, sudah paham ya? Nah, ini terus kemudian, nah itu tadi ya berpikir yang apa? Algoritma. Nah, ini coba sekarang kalian kerjakan dulu. Itu tadi untuk mengukur aja ya. Oke. Kerjakan ini. Kedua. Oh, itu. Sesuai kelompoknya tadi, maaf. Kelompokmu mana tadi yang? Sesuai dengan kelompoknya, kerjakannya. Berkelompok. Nah, ini. Ayo duduk kelompoknya. Ada 2 tugasnya. Nah, ini boleh digabung. Ini. Terus yang ini tuliskan perintah. Nah, yang dimaksud di situ. Misalkan tadi apa? Maju, belok kiri, belok kanan. Nah, coba. Yahya gabung di sini, Mas Yahya. Ini berikan perintahnya, ini diberikan perintahnya. Kalau ini juga, Pak. Ya. Diberikan perintah. Dituliskan. Ini startnya dari sini kan? Ya, dari sini. Terus kemudian ini kemana kalau dari sini? Maju berapa langkah? Terus habis itu kemana? Terus? Nah, tulis di sini. Tulis di sini, ya? Nah, tulis di sini. Paham? Paham. Ini dari sini. Dulu. Yang mana? Yang ini dulu. Ini ditulis perintahnya kira-kira harus bagaimana. Ini kalau dari sini ke sini kemana? Maju, Pak. Ya, berapa langkah? 1. Habis itu? Balik kanan. Habis itu? Pulang, Pak. Ya ada kulon etan. Pak. Di sini. Ini ibaratnya kamu dari sini, kamu dari sini. Ini kemana ini? Ke maju, Pak. Maju terus habis itu? Ke Nah, tulis di sini lah ini. Kesa paham itu. Ditulis, sudah ditulis. Yo coba. Hah? Boleh, pakai pensil boleh. Oke, yuk. Sebentar. Dikerjakan dulu.
Oke. Sudah selesai? Yang satu? Sudah Mas, Mas. Oke, bagus. Mana Sa? Sudah. Yang mana? Ini dari sini toh. Ibaratnya kamu maju sini ya. Kamu menghadapnya ke sini. Dan ke sini. Kalau kamu dari sini terus arahnya kemana ini? Maju berapa? Nah, terus habis itu terus dari sini terus kemana? Ya, kamu kan dari sini terus kemana? Maju Pak. Kiri. Beloknya kemana? Belok ke sini, belok ke kiri, terus habis itu ya belok terus Maju Pak. maju berapa? Nah, ditulis begitu. Terus sampai sini terus kemana? Terus di sini? Ah. Ya, oke, sudah. Oke, cukup ya. Nah, oke anak-anak. Kalau sudah selesai, sekarang dihentikan dulu aktivitasnya. Kita setelah kita bermain-main tadi, nah, coba kita ikuti nanti apa yang akan saya ucapkan ya. Halo. Oke, masih semangat? Masih. Oke, baik anak-anak. Setelah tadi kita praktek berpikir algoritma tadi dengan kita praktek tadi ya, di papan grid robot teman. Nah, coba sekarang kita renungkan sejenak. Ya, baik anak-anak. Coba sekarang kalian pejamkan mata sejenak, semuanya pejamkan matanya. Tarik nafas dari hidung pelan-pelan. Ini mati. Dan bayangkan bahwa kita saat ini berada di sebuah tempat yang begitu sejuk, berada di pinggir sungai yang mengalir jernih airnya, terdengar berisik air, angin bertiup dengan sepoi-sepoi, yang kita akan menjadi tenang dan kita hadir dalam nuansa yang sangat tenang tersebut. Kita merasakan tenang, jiwa kita semakin tenang dan kita akan lepas dari sebuah masalah yang ada dalam pikiran kita. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kesehatan,
kita bisa bernafas dengan tegak, mulai dirasakan setiap tarikan nafas kita. Itulah nikmat yang telah diberikan. Suasana yang dingin dihiasi dengan berlimpah air dan juga angin yang bertiup sepoi-sepoi menjadikan kita rileks, bahkan kita akan terlelap, ya. Ada rasa kantuk di dalam diri kita. Bayangkan, ya, kita semakin nyaman di situ, kita semakin menikmati suasana di situ, dan hati kita semakin tenang, pikiran kita semakin tenang, badan kita semakin segar secara sehat. Coba dilakukan, mari tarik nafas sekali lagi dalam-dalam, dikeluarkan pelan-pelan, nikmati setiap desiran nafas yang kita hirup dan kita keluarkan. Tarik lagi, keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas dengan tinggi-tinggi, tahan dengan nikmati, keluarkan dengan pelan-pelan. Oke, silakan dibuka. Oke, masih beda anak-anak? Oke, baik, ya. Itu semakin menjadi diri kita ya. Oke, baik, sekarang tadi kita sudah memberikan dibacakan hasil kerja dari kelompok kalian. Salah satu, mungkin siapa? Mas siap, Mas Gilang. Coba dibacakan Mas Gilang. Sini maju Mas Gilang. Dibacakan hasil diskusi dari LK yang ada di situ. Silahkan dipegang. Bismillah. Yuk, dibacakan Mas Gilang. Maju satu langkah, belok kiri. Maju satu langkah, belok kanan. Maju satu langkah, belok kiri. Ya. Maju satu langkah, maju satu langkah, belok kanan. Maju satu langkah, belok kiri. Maju satu langkah, belok kanan. Dan maju satu langkah, dan finish. Oke, coba saya lihat dulu. Oke, coba diperhatikan punyanya Mas Gilang. Tepuk tangan dulu kelompoknya Mas Gilang. Ya, sudah bagus, selesai. Ya. Oke, kita cek dulu. Punyanya Gilang. Nah, ini dari start ya, dari start di sini. Ini kemana anak-anak? Kemana? Maju. Ya, terus kemudian belok kemana? Belok kiri. Setelah itu maju berapa? Satu langkah. Terus kemudian belok ke kanan. Terus maju satu langkah. Terus belok kiri. Terus maju satu langkah. Terus belok sampai sini. Nah, kan masih maju lagi ya toh? Nah, kalau dari sini tadi berapa langkah? 1, 2. Boleh 2 langkah sekalian enggak? Boleh. Terus kemudian mana? Belok kanan, maju satu langkah. Terus belok ke mana? Kiri, maju satu langkah. Terus kemudian belok kanan, maju satu langkah. Finish. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kalian semuanya. Oke, nanti yang lain dikumpulkan ya. Oke, itu tadi yang sudah kita pelajari tentang coding dengan metode unplug ya. Kita belajar lewat grid tadi. Dengan demikian kita bisa nggak menyelesaikan masalah yang ada kalau kita berpikirnya seperti itu anak-anak? Bisa nggak? Halo? Bisa nggak menyelesaikan masalahnya? Bisa. Oke. Sekarang coba apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa Fira? Berpikir tentang apa? Ya, dengan prinsip apa? Algoritma. Itu yang menarik tidak hari ini anak-anak? Senang tidak belajar kita hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih.
anak-anak dengan kita tadi berpikir seperti itu, praktek lewat permainan tadi, ini merupakan berpikir komputasional, ya. Walaupun belum dengan menggunakan alat, tapi kita sudah belajar untuk berpikir secara komputasional. Begitu, nggih? Nah, itu semoga bermanfaat pembelajaran hari ini, dan nanti tugasnya silahkan dikumpulkan. Baik, kita beri aplaus sekali lagi buat kita semuanya, kalian yang luar biasa. Oke. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.